Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Arisnanda Putra Wijaya Hadikusuma Adiningrat, YouTuber kontroversi, jujur, tegas, dan berani. Slogannya terbaring mas bro. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang sekarang ngetren itu, ketipu agensi lah. Saya mau bahas ya. Jadi sebenarnya yang ketipu agensi itu gimana? Karena ada yang minta itu, saya ketipu agensi kan. Kalau memang ketipu agensi ya sebutkan nama agensinya siapa, nama PT-nya siapa. Jadi jangan bilang ketipu agensi tapi dia tidak dia tidak mengungkapkan, ini rahasia katanya, tidak perlu disebutkan. Jadi ini tanya-tanya ini, jadi ketipu apa enggak sebenarnya kayak gitu. Kalau saya sendiri sih, saya kerja di Poland itu memang nggak merasa ketipu, saya enggak. Kadang-kadang teman-teman saya juga, saya merasa ketipu, ada aja. Pokoknya kalau ketipu masalah gaji, kadang-kadang kan kita itu nggak memahami, dibilang nggak ngerti gimana ya, jadi kurang memahami lah, kurang paham. Jadi ketipu itu gimana? Ketipu masalah ongkos, ketipu atau masalah gaji. Bentar, saya sih bukannya membela bukan membela pihak PT dan bukan membela pihak agensi dan bukan membela pihak siapa-siapa lah. Saya itu ada di tengah-tengah lah posisinya. Mana yang benar ya saya inilah. Jadi bukan saya berarti mendukung PT, bukan. Jadi gini, saya tuh daftar ke Poland itu dengan biaya proses kita sekian juta. Nah itu si PT atau LPK itu dia ngasih harga segitu tuh mau apa enggak? Sedangkan saya mau ya sudah deal akhirnya saya berangkat ke sini kayak gitu. Jadi ketipu apanya ketipu? Kalau gitu saya nggak mau ya bisa aja saya nggak mau, sudah nggak pergi kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyari harga murah atas silakan. Kalau kalian mau ada yang lebih murah ya terserah. Mungkin dulu kan waktu itu karena saya mau gabung pengen ke Eropa, saya tuh udah titik, walaupun banyak yang ini juga saya maunya ke Eropa, sudah lah intinya. Sudah sampai ke Eropa saya nggak mengeluh, nggak merasa ketipu, enggak, saya memang benar-benar sampai di Eropa ini. Jadi tidak ada yang ditutupi, sudah. Banyak yang nanya-nanya, Mas, saya kalau untuk merekomendasikan saya bingung ya, soalnya kan takutnya saya cukup kasih tahu yang rekomendasi, tapi kalau misalnya nggak sesuai ya terserah. Saya dulu kan berangkat dari RPK Trisakti ya, saya sebutkan lah RPK Trisakti Indramayu ya, saya memberangkatkan saya kayak gitu kan. Kalau yang lain TK itu dia ternyata katanya ditipu, di agensi ditipu, tapi dia nggak berani menyebutkan VT-nya, nggak berani menyebutkan agensinya apa. Saya kan tanda tanya ini. Di sosial media kan lagi rame katanya tipu agensi. Sebenarnya tipu agensi. Ini kadang-kadang berangkatnya juga belum lama, baru sebulan 2 bulan terbang ke sini ketipu agensi. Itu kalau belum terbang ceritanya lain lagi tuh. Bukan ketipu agensi lagi, ketipu beneran. Jadi saya jelaskan lah, yang kata Pak ketipu itu begini lah Mas Bro. Kalian sudah daftar, udah masuk duit, nggak berangkat sampai nggak berangkat, sudah itu ketipu bener. Kalau sudah sampai sini Mas, udahlah kita kerja. Waktunya kerja nyari duit sudah. Kayak gitu, ketipu dari mananya ketipu. Teman saya juga berdebat sama teman saya, katanya saya ketipu. Ketipu kamu dari mana? Kamu daftar ke Poland kan, akhirnya ke Poland juga berangkat. Ya sudah, disyukuri lah kayak gitu. Terkait masalah gaji kan, oke lah Mas Bro, masalah gaji nih. Jadi masalah gaji tuh saya tuh bukannya bukan membela siapa-siapa lah. Nggak ada yang dijanjikan sekian juta. Oke lah, itu kan secara lisan. Saya juga dulu janjikan berapa ya, sekitar 9 juta lah, 900 euro katanya waktu sebelum berangkat itu aku daftar. Nah setelah itu kan kenyataannya kan pas ditandatangan kontrak itu sekitar 600 euro. Jadi ketipu apanya? 600 euro kalau di kurs kayaknya sekitar segitu, 9 jutaan kayak gitu. Terus kan di work permit juga ada kan di situ tertulis gaji kalian itu 17 zloty gross kotor katanya, belum potong agensi, sisanya 13 zloty. Intinya 13 zloty lah gaji kayak gitu udah. Jadi ketipu apanya?
Jadi yang ketipu masalah gaji 20 juta, 30 juta, ternyata di Polanggara. Sebentar dulu, saya mau cerita. Sebelum kamu daftar itu, apakah kamu itu daftar langsung ujung-ujung terbang ke Poland? Saya pikir enggak gitu juga lah, enggak, saya rasa enggak gitu juga, enggak. Ada prosesnya. Kamu medical, kamu ngurus dokumen, setelah itu kamu dapat job kerja, setelah itu kamu dapat work permit. Nah ini work permit. Di work permit tertulis di situ berapa zloty kamu gaji. Bukannya juta, 10 juta, nggak ada. Saya nggak perlu jelasin juga. Saya nggak perlu jelasin di sini sistem per jam apa, udah tahu di sana gaji per jam. Udah, saya sudah waktu di Indonesia juga sudah dikasih tahu gaji kamu per jam bukan per bulan. Jadi begitu kita terima work permit itu udah dijelaskan di sini semuanya, udah dijelaskan gaji kamu sekian. Jadi ditipu-tipu, kalau kamu memang nggak mau ya sudah, batalkan waktu itu juga, sudah kan, clear, masalah selesai. Jadi nggak perlu ini itu ketipu agensi. Kamu nggak berani nyebutin nama agensinya, kamu nggak berani nyebutin nama PT-nya. Itu gimana maksudnya? Jadi tanda tanya juga. Jadi kalau kalian merasa ditipu agensi ataupun ditipu PT, tolong sebutkan nama PT dan agensinya biar teman-teman kita juga lebih waspada lagi, kayak gitu maksudnya. Jadi ini saya bukan menindir ke siapa-siapa ya. Pokoknya yang merasa ketipu lah intinya mah. Sebutkan nama agensi, nama PT-nya. Jadi nggak perlu tutup-tutupi lah. Sekarang ini dunia sudah terbuka mas bro. Apa yang kadang-kadang nyebut gaji, nyebut biaya pemberangkatan juga nggak enak katanya. Di DM aja, di inbox aja. Kalau saya ada yang nanya, saya buka-buka aja lah. Biar semua orang tahu, ya nggak masalah. Nah, udah terbuka sekarang, udah zaman canggih, udah terbuka ini. Apa yang kita harus tutupi? Ongkos ke Poland itu sekitar antara 50-60 juta kayak gitu, udah merata itu. Standar 50 juta lah, mungkin ada yang 40 juta kayak gitu, ada. Macam-macam tergantung sih. Memang segitu. Yang namanya agensi kan dia kerjanya kan jasa itu, ngurus-ngurus tenaga kerja. Dia juga nyari untung, kayak gitu intinya mah. Dan itu pun kalau tenaga kerjanya mau, kalau dia nggak mau ya nggak ini. Nah terus kadang-kadang ada juga yang lewat sponsor. Kayak hari gini mau pakai sponsor. Saya dulu daftar ke Saudi tahun 2008 itu udah, zaman waktu itu belum canggih-canggih macam sekarang. Saya nggak lewat sponsor. Sponsornya hanya berdasarkan nanya-nanya gimana ini, saya langsung datangnya aja ke PT-nya. Sponsor itu cuma hanya nunjukin doang, sudah. Saya juga dulu waktu daftar ke Saudi itu langsung sama yang kerja di dalam itu. Saya langsung ketemu sama Pak Syofreng, orang yang drama, katanya kamu kalau dapat orang, kamu saya kasih, katanya kasih duit 1 juta katanya. Coba bayang, saya padahal bukan sponsor. Yang nama sponsor cuma nunjukin doang. Makanya kalau hari gini masih pakai sponsor, aduh kebangetan. Zaman sudah canggih mas bro. Saya udah berapa kali saya itu kalau misalnya ada yang nanya-nanya, mas minta rekomendasi PT yang bagus, jadi gini aja mas bro. Saya bilang kalau misalnya kalian pengen daftar ke Poland, langsung klik Poland, job Poland, langsung itu muncul semua itu. Yang di Cirebon, yang di Malang, yang di Bali, yang di Jakarta juga banyak itu. Nah kalian survei mana yang bagus kalian pilih. Misalnya kalian ke Taiwan kayak gitu, mau kok banyak itu, banyak pilihan. Jadi tinggal browsing lah, maksud saya kayak gitu. Tinggal browsing, masa saya mau sajarin juga kamu browsing. Kalau misalnya pengen tahu yang berangkatnya siapa ya, LPK Sakti Indramayu, kalian boleh lah kesana lah. Lihatlah main-main, kalian mau daftar lah, ketemu lah. Saya nggak masalah, saya tuh ya nggak ini. Wah ini mempromosikan, ya nggak masalah mempromosikan juga. Dia juga memberangkatkan kita juga kan ke sini. Itu guys, berterima kasih lah intinya. Dan sama saya nggak merasa ketipu lah. Kecuali saya itu ketipunya begini lah, mau saya daftar terus nggak berangkat, itu benar-benar ketipu saya tuh. Benar-benar ketipu. Duit sudah masuk, saya nggak berangkat ya. Kalau saya sudah sampai berangkat ke sini ya ketipu dari mananya? Sudah sampai sini gimana terus? Ya terus sini sampai kita harus kerja terus balikin modal terus dapat untung kayak gitu intinya. Gimana lagi kan? Masalah biaya mahal, masalah biaya murah mah itu sih resiko lah, resiko kita sendiri lah. Kenapa waktu itu kita mau kayak gitu aja udah ini. Saya juga waktu itu bisa aja saya nggak mau, tapi saya kan mau ke Eropa sudah intinya. Saya dulu juga pengen daftar ke Kanada. Saya udah persiapkan 100 juta itu. Sudah siap itu kalau bisa berangkat saya ke Kanada itu, nggak tahu saya gaji Kanada berapa itu. Pokoknya intinya Kanada sudah. Nah sekarang ada yang lebih mudah kan ke Eropa. Ya, berubah saya ke Eropa daftarnya gitu intinya.
Sekarang alhamdulillah saya sudah sampai di Eropa lah, Poland. Sekarang sudah hampir 1 tahun kayak gitu. Jadi kerja itu nggak usah ngeluh masalah gaji, masalah kerjaan, kerja jam kerja sedikit. Jam kerja itu di mana-mana 8 jam lah Mas Bro. Sedikit dari mananya. Kalau kita kurang ya masih kurang juga. Saya juga dari di video-video sebelumnya kayak gitu. Kita itu kurang bersyukur lah intinya kayak gitu. Kalau kita kurang bersyukur ya kurang bersyukur terus. Kalau kalian tahu, saya tuh di sini juga kemarin-kemarin gaji saya tinggi waktu di Tomat itu. Itu pun tinggi juga karena banyak itu, banyak kerja. Di saat kerja sedikit ya sedikit. Apalagi kemarin saya bulan kemarin itu kalau kalian tahu saya sedikit lagi kurang dari 1.000 itu. Berapa orang itu? 5 orang gajinya itu. Ya nggak ngeluh lah, orang kan kemarin juga banyak dapatnya, sekarang dapat sedikit. Posisi kita gimana orang lagi posisi pindah. Yang penting kita kan semangat, tetap semangat terus lah intinya kayak gitu intinya. Jadi jangan mengeluh. Kalau kalian mengeluh terus tidak akan merubah nasib kalian itu. Kalau kalian mengeluh, masih mengeluh aja. Orang pengen sukses susah, banyak mengeluh itu. Jadi kita harus bersyukur dan semangat terus kayak gitu, pantang menyerah. Cuma kayak gitu aja udah mengeluh ini, apalagi tempatnya yang nggak layak. Mas Bro, di sini tuh mau kerja mau liburan. Kalian bisa kalau pengen yang layak ataupun bukan yang layak. Ini sebenarnya lumayan layak, masih layak, nggak mungkin nggak layak. Kalau kalian yang lebih mewah lagi, kalian bisa sewa tempat lah di luar lah. Sekitar 600 lah mungkin satu kamar itu gede luas itu. Di Poland itu. Ya 600 kalian bisa patungan lah. Ya lumayan lah Mas Bro. Ini saya lumayan syukur aja berdua ini saya sempit teman. Sebenarnya nggak layak tapi ya kita bersyukur aja lah, orang kita di sini mau kerja bukan mau liburan, kecuali kita mau liburan itu tempat yang mewah, berbintang, kelas berbintang. Orang kita mau kerja aja udah syukur aja udah. Jadi kita itu nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah menuntut yang macem-macem lah. Saya itu udah pengalaman di Malaysia, Saudi, Taiwan, itu tempat itu di sini benar-benar layak, benar-benar manusiawi sini. Saya belum menemui tempat yang ala kadar kayak gitu. Kalau di Malaysia, di Taiwan itu ala kadar banyak. Masa negara semaju Taiwan itu mesnya kayu, ada yang gubuk mesnya, ada terbuat dari gubuk. Bener-bener itu. Saya bilang kok aneh ini. Coba Malaysia itu, Malaysia, Taiwan. Kalau Malaysia apalagi, Malaysia banyak yang mes-mesan gubuk yang asal itu ala kadar itu. Saya juga di Malaysia pernah itu. Yang mesnya itu dekat pabrik gubuk kayak gitu. Kalau di Saudi agak mendingan Saudi. Rata-rata rumah lah gitu, bener-bener rumah mes tuh. Jadi seperti apartemen kayak gitu. Di sini mana ada mes ala kadar. Rata-rata sini mes itu layak semua. Kalau nggak layak, kamu bisa mati kedinginan. Kalau asal-asalan itu di sini bener-bener. Saya juga dulu waktu baru datang, wah ini, saya bilang tertutup rapat semua ini. Kok nggak ada AC-nya ini? Gimana kalau musim panas? Saya waktu baru datang belum tahu kan. Yang saya tahu itu pasti di dunia itu ada musim dingin, musim panas. Jadi Eropa pun pasti ada musim panas. Ternyata bro di sini tuh Mas Bro, di sini musim panas pun dingin juga ternyata. Makanya di sini rumah-rumah itu jarang yang ada pakai jarang yang pakai AC lah. Rata-rata mereka nggak ada AC-nya, nggak ada itu. Karena dingin, udara dingin tetap musim panas tetap dingin juga tetap. Bagi orang Indonesia tetap dingin. Saya pakai jaket sepanjang tahun itu ya dingin terus. Ternyata di sini tuh. Ternyata dinginnya berkurang lah kalau musim panas kayak gitu doang. Tapi dingin. Beda sama di Taiwan, Korea, Jepang kan musim panas ya panas. Apalagi kalau Timur Tengah itu panasnya menyengat sudah. Mungkin satu-satunya di dunia itu yang panas Timur Tengah sudah itu. Saya udah merasakan panas ekstrim di Timur Tengah itu Mas Bro, siang malam panas. Tahu semua lah kalau Timur Tengah pasti panas. Di bulan-bulan 4, 5, 6, 7, 8 udah panas itu. 78 itu puncaknya panas. Di sana di Saudi itu rata-rata minimal ada AC lah. Kalau nggak ada AC, waduh, repot nggak bisa. Susah, memang harus ada AC. Saya begitu datang ke Taiwan juga, rumahnya kan apa itu apartemen. Saya bilang kok nggak ada AC-nya ini, gimana kalau musim panas? Memang ternyata di Taiwan panasnya nggak seperti panas Timur Tengah. Walaupun nggak panas tetap aja kan menyengat panas itu. Dibanding Indonesia itu lebih panas Taiwan lah. Kok nggak ada AC-nya cuma kipas doang? Itu benar nggak layak. Harusnya ada AC lah.
kita sudah bayar tapi AC fasilitasnya nggak dikasih kan. Bayar mes itu, jangan salah, bukan gratis, bayar. Mes di kontak agensi dan agensi sewakan pada kita, kita dipotong sama agensi kayak gitu kan. Tapi fasilitas tidak diberikan, seperti mesin cuci juga bayar. Di Taiwan sini mesin cuci sepuasnya lah. Nah, terlepas dari itu fasilitas di sini ya, seperti mesin cuci kita bebas pakai sepuasnya, internet bebas sepuasnya gitu. Saya sudah berapa kali pindah tempat tuh, setiap kali pindah tempat itu saya selalu diberikan wifi gratis sepuasnya mas bro. Itu saya bukan ngomong kosong, nanti kalian bisa lihat sendiri ya, nanti sebentar lah lihat ya. Saya juga lagi lihat bulu tangkis nih sekarang nih, Indonesia sama apa lagi saya suka bulu tangkis kan, saya memang suka olahraga bulu tangkis. Jadi saya selalu mengikuti perkembangan dunia bulu tangkis lah, badminton. Tahun kemarin kan tahun 2000 itu banyak yang ditunda lah kejuaraan-kejuaraan. Saya sebentar ya. Ini sepuasnya nih mas bro, kalau pengen tahu ya. Nah ini, oh Endra Aksan yang lagi main nih mas bro. Ini live ini. BWF World Tour Final Day 3 Malaysia vs Indonesia nih mas bro. Apa kita pengen lihat dulu? Lihat dulu lama nih mas bro. Kita lihat sebentar aja ya. Aduh, angkanya ini kejar mengajar nih. Ini kita internet sepuasnya nih mas bro. Kita download kalau mau. 17 ya, udah naik. Jadi di sini itu harus bersyukur lah. Kita kalau banyak ngeluh, nggak bakal merubah nasib kita. Banyak ngeluh. Wih, biasanya mantap juga itu. Kita sampai habisin inilah ya. Kita lihat sebentar dulu. Internet lumayan bagus juga internetnya ini. Saya waktu di Mizik juga dikasih internet, di Kebun Tomat juga dikasih internet, di tempat kemarin juga dikasih internet. Pokoknya fasilitas internet itu nggak pelit lah, semua dikasih di sini. Itu termasuk termasuk keunggulan lah. Waktu di Saudi mana saya dikasih internet? Di Taiwan aja mana dikasih internet? Yang dikasih internet, AC aja nggak dikasih, udah tahu panas. Waduh, poinnya nih 17 nih. Ini live nih, kita buktikan live-nya di mana tahunya nih. Oh, ini harusnya di sini. Udah lewat siapa yang menang kalah udah ketahuan ini. Oh, udah menang berarti ini udah. Saya pikir udah main dari tadi nih. 2 jam yang lalu sih ya. Ternyata udah main dari tadi mas bro. Kira saya yang barunya mungkin nih. Udah menang lah, ini yang barunya nih mungkin nih. Ini juga udah main apa? Udah main juga. Ini nih. Oh ini yang lagi main. Jadi ya begitulah mas bro. Yang ditipu agensi timbang. Jadi yang merasa kalian ditipu, bagi kalian yang merasa ditipu agensi di PT ya tolonglah dijelaskan, disebutkan nama PT-nya, nama agensinya. Jadi biar kalian juga bisa membantu teman-teman kita yang mau daftar kayak gitu. Jangan sembunyikan, ini udah terbuka, dunia sudah terbuka, udah buka-bukaan aja, nggak usah tutup-tutupin. Kadang-kadang ada orang nanya, mas biayanya berapa ke Poland itu? Ini rahasia nggak boleh sebut. Ngalah, udah masa terbuka udah. Ngapain? Saya dari bulan-bulan berapa udah terbuka terus, saya habis sekian juta, bayar di Indonesia sekian juta, dipotong sekian juta kayak gitu. Wah besar amat. Ya besar sayangnya, karena mau saya kerja di Poland udahlah kayak gitu. Saya tuh nggak mau inilah mas bro, nggak mau banyak
nggak mau banyak cincau lah sudah. Kalau saya berani ya berani sudah, karena seimbangan saya itu daftar di Taiwan juga nggak murah. Kalau pengen tahu mah sekitar 53 juta itu udah Taiwan juga. Kalau yang murah-murah itu ya dipotong Taiwan juga mahal lagi. Orang saya itu langsung ke PT itu 53 itu jangan salah, itu lebih murah itu dibanding yang lain. Saya kan daftar di bayar di PT itu waktu saya daftar ke Taiwan 40 juta. Nah sisanya dipotong di Taiwan lah kayak gitu. Kalau yang lain lewat sponsor itu yang dari Lampung, dari Cilacap itu ada yang 45 juta, 47 juta, coba bilang katanya beda-beda kerjaan, katanya beda lagi harganya tuh. Itu sama satu PT Forward saya waktu berangkat itu. Bagi yang kalian XS Forward pada tahu lah, saya langsung ke Pak Peter itu, langsung dalam lah, langsung saya datang, mau kemana, saya mau daftar langsung, udah langsung terima, nggak pakai DP lagi. Saya medical langsung, katanya nanti kalau sudah dapat job langsung bayar baru kayak gitu kan. Saya 40 saya bikin 20 aja, 2 kali 20 dah lamaan gitu. 20 dapat job langsung pas mau proses pemberangkatan saya bayar 20. Udah cepet sudah. 40 itu sudah dipotong sana 10 itu dengan bunga-bunga sekitar 13 lah, 13 juta kayak gitu. Di sini ya oke lah, sini kan karena Eropa mungkin gajinya agak gede, ternyata sama kan, gajinya memang sama lah dengan Taiwan kayak gitu. Gaji itu antara Eropa dengan Taiwan itu ya nggak jauh beda lah, imbang. Kalau masalah ditipu itu Taiwan tipu semua itu. Kan dibilangnya 9 juta gajinya. Memang benar 9 juta ya, ternyata agensinya belum motong. Sama nggak bohong. Itu aslinya Taiwan gaji 7 juta sudah lah. Bilang 7 juta belum makan itu, jangan salah. Karena 2 juta itu kepotong agensi sama potong mes. Itu kamu tetap aja dipotong terus itu selama kamu kerja di Taiwan. Potong terus, nggak mau nggak dipotong. Biaya agensi sampai jadi kerja di Taiwan tuh gajinya sekitar 7 juta lah kayak gitu ya, kecil, nggak besar-besar amat. Di sini kan gaji 7-8 juta sudah potong agensi, udah itu. Kalau belum dipotong agensi, coba gaji kamu 17 zloty ataupun 18 zloty dikali 8 jam kerja dikali lagi 22 hari ya lebih besar. Mungkin dapat 10 juta atau 11 juta kayak gitu kan. Jadi potong agensi memang gede sih. Satu bulan itu agensi yang motong kita itu gede karena berdasarkan jam sih, bukan bulan. Jadi kalau kita semakin kerja banyak ya agensi dapatnya banyak lagi dari kita itu. Ya juga nggak ada. Jadi ada plus minus lah antara Taiwan Poland kayak gitu. Kalau di Taiwan kita kerja berapa jam tetap si agensi itu ngambilnya per bulan. Satu bulan itu sekitar tahun pertama 1.800 gitu. Nah, standarnya 1.700 lah kayak gitu. Jadi si agensi ngambil dari kita itu 1.700 sudah terus per bulan. Mau kamu dapat berapa, serah. Tapi kalau di sini di Poland ya berbeda gitu lah, ada ruginya di sini karena si agensi itu ngambil per jam dari kita itu. Kalau kita banyak kerja itu agensi banyak juga dapatnya itu di situ. Nah kita mau gimana lagi kan? Coba ngambil dari kita itu agensi 4 zloty per jam, bayangin. Kalau misalnya 10 jam 4 zloty sekitar 40 ya dari kita aja 40 ngambil coba. Ya kayak gitu, jadi besar ngambilnya tuh. Saya udah hitung-hitung itu sekitar 800 zloty coba agensi pola gede besar ngambilnya. Udah mau gimana lah ya kan, yang penting kita sudah dapat duit sudah lah, memang sudah aturnya kayak gitu. Agensi juga yang ngurus-ngurus kita, yang nyari kerja kayak gitu, kita nggak bisa nolak lah. Kalau kita nggak mau pakai agensi ya pakai mandiri lah. Mandiri kan tahu sendiri beresiko, itu terserah kalian sendiri lah. Nah, intinya kayak gitulah mas bro. Jadi ada plus minus, pokoknya kita itu intinya begitulah, ikuti aturan lah udah. Agensi mau ngambil untung gede mau terserah lah, pusing. Intinya yang penting kita itu dapat gaji sudah, kerja sudah, gitu aja. Ya udahlah dulu mas bro. Mas kita kali ini yang katanya tentang ketipu agensi TKI Polandia, ketipu agensi KTMC. Tolong sebutkan nama PT-nya dan nama agensinya, jadi biar teman-teman kita itu pada tahu lah. Ya, sekian dulu. Saya bersama saya Muhammad Rasman Nandar, Petrus Mahdi melaporkan dari kota Olesnica, Poland.
Wassalam. Lanjut lagi nih. 25, Pak. Menang apa itu kalian? Wah, menang Indonesia.